gampang. Alhamdulillah kula niki tinggal di masjid, di samping masjid. Untung niku warganya mayoritas NU. Alhamdulillah. Kenapa hidup di tengah-tengah masyarakat yang warganya NU, saya sebagai minoritas merasa aman. Niku tiang Kristen, niku tiang Hindu, niku tiang Buddha, niku tiang Cina. Yang non Muslim saja kita hargai, apalagi yang sama-sama Islam. Cintaku dalam imanku
Dumateng panjenenganipun Romo Kyai Haji Zulfa Mustafa Wekdal Panggenan kawula sumangkaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam ala hablillahil matin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para umara, wabil khusus panjenenganipun Wakil Rais Suriah PCNU Kabupaten Sidoarjo, Romo Kyai Haji Turhan, yang sama-sama kita muliakan Bapak Camat Waru, Bapak dan Ramil Waru, Bapak Kapolsek Waru atau yang mewakilinya, tidak lupa Sahibul Bait, Bapak Kepala Desa Berbek, beserta seluruh warganya, wabil khusus warga NU Ranting Berbek, Muslimat Ranting Berbek, Ansor Fatayat Ibnu IPPNU lengkap, dan yang pasti yang sama-sama kita muliakan Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Kiai Asnawi. Kiai Asnawi ini jabatannya Menteri Perhubungan ya. Beliau tidak bosan WA saya, walaupun kadang-kadang saya jawab jarak 2 hari baru dijawab. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini alhamdulillah warga Desa Berbek Waru memperingati Hari Santri Nasional yang jatuh kemarin tanggal 22, tapi ini nasib di sini kebagian malam hari ini karena saya nyambung tadi sore pada asar di PCNU Malang dan besok pagi di Solo. Tapi alhamdulillah ini walaupun acara diadakan oleh level ranting, Masya Allah, iki yang mengadakan levelnya ranting, level kelurahan, tapi walaupun acara Hari Santri ini diadakan oleh kelurahan tingkat ranting, tingkat kelurahan, tapi rasanya rasa PCNU. PCNU di luar Jawa. Tapi ini sudah luar biasa. Jadi kalau katanya Jawa Timur itu pusatnya NU dan Jawa Timur itu salah satunya yang jadi barometer adalah Sidoarjo. Sering dikatakan Sidoarjo itu Masya Allah saking kuatnya NU, terutama di Waru, di Sidoarjo. Nah, di sini jangankan orangnya, ayamnya saja NU. NU, saking kuatnya NU. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober yang ini
ditetapkan oleh pemerintah bagian daripada sebuah pengakuan pemerintah atas jasa-jasa para santri dan ulama dalam menjaga NKRI dan kemerdekaannya, pastinya oleh para santri harus disyukuri, karena santri diakui oleh pemerintah, apalagi sesudah keluarnya undang-undang pesantren tahun 2019. Alhamdulillah. Ini hari santri yang dasarnya adalah resolusi jihad, fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama pada tahun 1945, semakin menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang mengajarkan kepada warganya, menanamkan kepada warganya untuk melakukan dua hal utama. Apa itu dua hal utama? Pertama, cinta pada agamanya, terutama memperjuangkan dan mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, NU menanamkan, mengajarkan kepada warganya agar warga NU senantiasa memiliki rasa cinta kepada negaranya dan terus menjaga negaranya. Itu kenapa bagi warga NU hubbul watan minal iman. NKRI harga mati. Kalau NU kiainya, ulamanya tidak menanamkan rasa cinta pada negara, maka tidak akan pernah keluar resolusi jihad. Kemarin pada saat Hari Santri Nasional, kebetulan yang membaca resolusi jihad saya dengan Menteri Agama yang mewakili Presiden. Menteri Agamanya alhamdulillah NU Pak. NU, dari namanya saja sudah sangat NU. Profesor Dr. Nasaruddin Umar, NU kalau disingkat. Nasaruddin Umar, N sama Umar. Beliau sendiri yang bilang, lu saya ini menteri yang paling NU dari namanya, Nasaruddin Umar. Kebetulan beliau ini menteri agamanya adalah Rois Suriah PBNU. Dulu Pak Nasaruddin Umar, Profesor Dr. Kiai Nasaruddin Umar pada masa Mbah Sahal itu pernah jadi Katib Am Suriah PBNU dulu. Dari tahun 2020, maaf tahun 2006 ya, itu Katib Amnya adalah Profesor Dr. Kiai Nasaruddin Umar. Nah, pada saat saya baca itu jelas sekali bahwa resolusi jihad itu yang mengeluarkan adalah Nahdlatul Ulama. Kenapa harus diperingati? Nah, kenapa santri dan warga NU harus memperingati? Sebab sejarah itu harus diingat, sejarah itu harus terus disampaikan agar jangan diselewengkan bahwa Nahdlatul Ulama dengan santri-santrinya beserta ulamanya berperan besar terhadap berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berperan besar pada bagaimana terus menjaga keberlangsungan NKRI. Sebab ada saudara-saudara, Bapak Ibu, orang yang berusaha ini menghilangkan peran NU, peran santri pada negara ini. Nah, makanya ini diperingati supaya orang tahu. Dulu ketika Indonesia baru merdeka 1945 bulan Agustus, tidak lama Belanda datang dompleng sama nikah. Datangnya di mana? Jawa Timur, Surabaya. Pengurus NU kumpul. Pertama awalnya soal Mbah Hasyim Asy'ari meminta supaya NU berbaksul masail mengeluarkan fatwa agar warga NU dan warga Indonesia yang muslim khususnya
ikut mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. Rapat di Bubutan atau NU, di mana namanya? Bubutan Surabaya. Sesudah Basul Masail keluar niku resolusi jihad. Dari cerita para ulama dulu awalnya, sebelum 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan, itu penyerangan terhadap Belanda dan Nika awalnya mau dilakukan sebelum tanggal 10 November. Tapi kenapa jadinya 10 November Pacaman pada Rani? Ini cerita para masyayikh, itu karena Mbah Hasyim Asy'ari bilang, nanti tunggu 2 santri saya utama, satu dari Tulungagung atau Blitar, saya lupa namanya, itu kiai yang jaduk, kiai yang apa? Jaduk nomor jaduk. Nah, itu mereka apa? Dongeng. Jaduk itu biasanya kuat, sakti. Kayak yang di samping Kiai Asnawi, biasanya gondrong rambutnya. Jaduk itu. Satu dari Trenggalek atau Tulungagung, saya lupa namanya. Yang satu dari Cirebon terkenal, namanya Kiai Abbas Buntet. Ya, Abbas Buntet terkenal ya. Kiai Jaduk, Kiai Dongeng, Kiai Sakti. Begitu Kiai Abbas datang dan temannya itu yang memang ahli tirakat, ahli riyadhah, pesawat Belanda itu pengebom cuma dilemparin. Ada yang mengatakan lemparnya pakai tasbih, ada yang mengatakan lemparnya pakai kacang hijau. Ibu pulau bukan paham wiridane nopo, tapi yakin karena ulama zaman dulu sakti-sakti. Apakah yang dibaca? Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Dilempar di bala, itu dilempar pesawat-pesawat pengebom Belanda. Masya Allah, langsung jatuh. Kebetulan bensinnya habis. Nah, itu supaya masuk akal, supaya masuk. Kebetulan bensinnya habis. Tadi itu dia. Nah, ini bukti sejarah, Pak, bahwa Nahdlatul Ulama dengan para ulamanya yakni keluar fatwa jihad dan bahkan mendirikan pada saat itu pasukan Sabilillah, turut membentuk negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan juga turut menjaga NKRI. Jadi kalau sekarang negara dan sampai turunnya di bawah ini kelurahan memperingati Hari Santri, saya mau tanya, wajar apa wajar? Wajar atau wajar? Sudah semestinya. Sebab laula santri, jika bukan karena zaman itu keluar fatwa jihad, Belanda terusir, barangkali mungkin Indonesia tidak akan tetap eksis seperti sekarang. Makanya alhamdulillah, ini pertama. Oleh karenanya Indonesia ini dipandang oleh para pengamat, kenapa Indonesia ini sampai sekarang masih eksis sebagai sebuah negara yang sangat besar. Indonesia, Bapak Ibu, adalah negara yang memiliki keragaman paling kompleks. Paling kompleks. 7 dari 10, 7 dari 10, kalau ditanya pasti ngaku nego. Dok terminal, dok pasar, ono 10. Ditakoni kalau wartawan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nama, nama siapa? Oh, nama saya Ahmad, nama saya Agus, nama saya Selamat. Islam apa? Bukan Islam Pak. Oh, alhamdulillah saya Islam. Oke. Islamnya NU, nopo Muhammadiyah, nopo Persis, nopo Al-Wasliyah, nopo PUI. Jawabannya alhamdulillah saya NU. Tahunya dari mana kalau Bapak NU? Masjid saya yang saya sholat malam Jumat berjanji. Patokannya kalau malam Jumat apa? Berjanji. Baca berjanji. Masjid saya kalau subuh baca kunut.
Masjid saya kalau subuh ada takhirnya. Assalatu wassalamu alaihi ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Apa namanya? Tarhib. Asli nopo kaset? Asli nopo kaset? Ada yang bilang kaset, ada yang bilang asli. Sini sebelah kono nyaut asli kaset. Ini namanya apa? Tarhib. Orang ini ketika ditanya sama NU apa Muhammadiyah apa Persis, ngakune NU. Karena katanya masjidnya nek subuh wonten kunut, saurunge subuh wonten barang ditakoi, lo kalau Anda NU tadi waktu hari Jumat saya lihat kok sampai tidak sholat Jumat. Kalau itu Pak masalah hidayah. Ngakoni ya. Jadi belum sembahyang katanya masalah apa? Hidayah. Nah, Islam terutama di Jawa Timur itu mayoritas NU, dan dalam survei Alfara dan Kompas itu ternyata 60% warga muslim di Indonesia mengaku Nahdlatul Ulama. Nah, ini barangkali kata kuncinya Pak Camat, kata kuncinya Pak Dan Ramil. Kenapa kok Indonesia sampai sekarang masih utuh? Karena manhaj niku cara berpikir. Manhaj itu ajaran yang merupakan pokok yang diajarkan oleh ulama-ulama NU. NU mengajarkan setidaknya empat kepada warganya, 4 hal yang ini menyebabkan insya Allah Indonesia masih utuh dan eksis sampai sekarang. Apa itu 4? Pertama, NU ulamanya mengajarkan kepada kita agar kita menjadi muslim dan warga negara yang berpikir dan bersikap moderat. Moderat itu tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu nopo Bu Pak? Ekstrim kanan itu biasanya cara berpikirnya radikal. Cara berpikirnya radikal. Radikal itu keras. Kalau tidak cocok, berbeda sedikit, tidak ada penghargaan. Langsung musuh, nek betul. Nek NU betul. NU itu kalau badhe matur kali jenengan sami sama saudara-saudaranya, jangankan yang non-muslim, yang Islam, yang non-muslim saja itu menghargai mereka. Betul apa tidak? Saya sudah keliling Indonesia, itu rata-rata orang Kristen, orang Buddha, itu mereka bilang Pak, alhamdulillah kula niki tinggal di masjid, di samping masjid, untung itu warganya mayoritas NU. Alhamdulillah. Kenapa? Hidup di tengah-tengah masyarakat yang warganya NU, saya sebagai minoritas merasa aman. Nikut yang Kristen, nikut yang Hindu, nikut yang Buddha, nikut yang Cina. Nah, yang non muslim saja kita hargai, apalagi yang sama-sama Islam. Makanya panjenengan harus pahami bahwa saudara kita Muhammadiyah itu sederek. Langsung bukan? Bukan musuh. Sampai musuh Muhammadiyah itu apa? Sederek. Persis itu sederek. Sama-sama muslim. Sembayangi yang madhepi kiblatnya padha napa mboten? Sami. Rokaate nek sembayang sami napa mboten? Sami. Kalau badhe tanggap yang mriki nek subuh pasaran ini berapa rakaat? Berapa rakaat? 2. Paling bedanya NU kalian Muhammadiyah gimana coba? Oh, no. Tiap
muludan. Biasanya dalam rangka mencintai Nabi bikin acara muludan apa enggak? Pertanyaannya, apakah saudara kita yang Muhammadiyah yang lain itu tidak cinta sama Nabi? Cinta atau benar? Nah, cuma ekspresi cintanya beda. Wong kita sama-sama cinta mawon selawatan yang Jawa Timur, kalekti yang Sunda beda. Yang Sunda niku nek selawatan, nek ajeng salat niku nggih lagune lagu Sunda. Aduh Gusti Abdi sanes ahli surga niki Sunda. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril fahabli taubatan fa innaka ghafirud dzambil. Sunda nek yang mriki lain lagi Jawa Timuran no selawatan kalau itu nate diundang ke Hongkong. Mayoritas PMI di Hongkong pekerja migran orang Jawa Timur ya. Sampai Hongkong kalau diminta oleh muslimat masalah rata-rata Jawa Timur selawatannya itu nopo iwak bandeng. Terus selawatan iwak bandeng mungkin dulu gawe tambah malu iwak bandeng awal iwak sepat percuma sholat iwak hiu janjen tahlilan ziarah kubur semua amalia NU. Tolong Pak Kiai jelaskan agar warga Muhammadiyah tahu dalilnya ulama NU dan tidak gampang menganggap warga NU sesat. Kata saya keren kalau ini saya mau. Kalau semangat Pak, kapan lagi bisa dakwah sama orang Muhammadiyah? Betul atau tidak? Kalau saya ditanya, lu jenengan NU kok kurang dakwah dan Muhammadiyah? Lu kesempatan promosi NU dan warga Muhammad. Siapa tahu ada warga Muhammadiyah sing gelem mlebu. Alhamdulillah. Kalau tidak masuk NU minimal hormati NU loh Pak. Tuh saya mau ceritain, tapi rahasia jangan ngomong-ngomong. Dulu tahun 80-an almarhum Gus Dur diundang ceramah pidato di gereja. Geger. Gus Dur pidato di gereja. Umatnya pasti bukan orang NU. Namanya di gereja. Kiai-kiai yang tidak setuju atau orang-orang yang tidak setuju Gus Dur ceramah di gereja itu matur sama Mbah Yai Ali Maksum. Mbah Yai Ali Maksum adalah Rois Am PBNU pada masanya. Mbah Yai Ali, Mbah Rois Am niku kok Gus Dur mati enak ini kimpo cek enak lagi oh enak lo cek dia bisa kalah sakti aku. Mbah Ali Maksum ini kok Gus Dur ceramah pidato di gereja-gereja lah. Mbah Ali Maksum itu gurunya Gus Dur karena Gus Dur itu mondoknya kerapian dan Mbah Ali Maksum. Mbah Ali Maksum kalau manggil Gus Dur Abdurrahman disingkat apa? Abdurrahman. Lo bener Abdurrahman? Bener Abdurrahman bener. Lo kok bener bayanya? Lah iya kapan nih? Iso dakwah karo Kristen menjelaskan tentang keindahan ajaran Islam.
dakwah pada orang Islam pun biasa, lalu sama betul. Tapi menjelaskan indahnya akhlak orang Islam, ajaran Islam pada orang non-Muslim, pada orang Kristen, pada orang yang lain dari di luar Islam, itu kesempatan mahal mereka mau mendengar. Nah kalau itu diundang di kalangan Muhammadiyah belum kesempatan. Nah akhirnya mereka menghormat pada NU, hormat bahwa pada NU. Nah itu seperti itulah yang mesti dilakukan. NU juga begitu Pak, kita harus hormati orang. Malah menurut saya Nahdlatul Ulama ini adalah rumah besar. Bahasa Arabnya khimah kabirah, seperti tenda besar, payung besar buat seluruh warga Indonesia. Bukan hanya warga NU yang merasa tenang senang ikut sama NU, tapi di luar NU siapapun semoga mereka senang dengan keberadaan Nahdlatul Ulama. Nek senang kalau NU, insya Allah minimal mereka tidak memusuhi, kedua bahkan mensupport kepada Nahdlatul Ulama. Kalau takut dengan tiang Sidoarjo nih, puncak 1 abad NU itu Sidoarjo ya, masih ingat masih? Belum lama, belum 2 tahun. Luar biasa nama betul. Macet-cet nih Pak. Kulon itu badhe maos naskah sampai naik motor sampai ketinggalan. Saking macet-cet. Itu laporan panitia Muhammadiyah nyumbang bakso sama nasi bungkus, jumlahnya tidak main-main, puluhan ribu porsi. Muhammadiyah, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, semuanya nyumbang. Saking senangnya NU berumur 1 abad, dan karena NU umurnya panjang, alhamdulillah Indonesia juga berumur panjang, alhamdulillah. Nah, ada yang nyeletuk, anak Muhammadiyah nyumbang NU apa pernah nyumbang Muhammadiyah? NU tahu nyumbang Muhammadiyah benar? Oh ya sering kata kiai. Nah kok sering Pak? Nah itu Pak, di beberapa tempat nih Bu, di beberapa tempat kerjasama NU dan Muhammadiyah kompak. Muhammadiyah membangun rumah sakit dan kampus-kampus, NU mempersiapkan mengirim pasien dan mahasiswanya. Berarti kan itu NU donatur tetap Muhammad. Itu bukan di Sidoarjo, bukan. Kalau di Sidoarjo alhamdulillah NU punya rumah sakit. Lah ini berpikir moderat ini tidak gampang memusuhi orang yang berbeda. Itu modal utama, Pak. Modal utama warga NU. Makanya jenengan tenang kalau melihat sesuatu, jangan dikit-dikit orang disebut kafir, orang disebut sesat atau musuhi orang yang berbeda. NU tidak pernah begitu. Kedua, ini yang harus dipegang oleh warga NU. Apa? NU itu mengajarkan kepada warganya agar tidak melakukan kekerasan, atau boleh dikatakan NU itu anti kekerasan, baik kekerasan secara lisan, verbal, maupun kekerasan pakai perbuatan. Makanya kalau ada orang kok demone kasar sampai ngerusak, katanya NU, katanya berarti orang pati NU, orang pati NU. Nek NU tenanan orang bakal ngerusak. Jadi kan pernah ningali tiap demo takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, polisi ini dilempari. Padahal polisi ini Jumatan juga, polisi ini nggak sembahyang, polisi ini kesel karena ditakbiri terus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dilempari batu, polisi ini nyaut, Sami Allahu liman hamidah. Nah, yang seperti ini kalau katanya dia ngaku NU berarti ora pati kalau yang NU tidak akan begitu. Sejak
lembut Pak. Niku kenapa kok diterima nggih lembut niku? Ulama NU niku nek ningali umat yang ahli maksiat, tadi kata Mbah Yasnawi yang hadir di sini ini kan kelompoknya macam-macam. Tidak semuanya orang yang sudah kuat keimanan keislamannya. Betul, sebagian ini dari wajahnya saya lihat rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Nih, rata-rata nomor di luar kepala. Kepala di mana, Quran di mana. Tapi juga ada yang hadir ini komunitas sepeda, komunitas mancing gitu ya, komunitas pingpong. Nah ini juga warga NU yang harus kemudian diayomi Pak. Inilah ulama NU. Wong kula niku riyen emot ya. Zaman mondok, santri itu kan kalau menghafalkan nadoman pakai kotean. Pakai apa namanya? Kotean. Olah Muhammadun huwa maliki bumplang bumplang karena itu ya. Tapi malam Jumat berjanji, malah lagunya aneh-aneh. Kadang-kadang rock, umumnya gitu dangdut, pengantin baru. Ya Rasulullah salamun alaik. Nah itu kata-kata itu. Lalu itu Mbah Yai itu buatan duka nih. Tidak marah Kiai saya. Bahasa Al-Mahfud itu kurang apa nih? Al-Faqihul Usuli. Itu santri ini kalau malam Jumatan lagu ini aneh-aneh itu. Ya, ada lagunya, jadi lagu selawatan. Ya tidak diomeli. Nah, yang semacam ini menunjukkan bahwa ulama NU itu memang hum yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Ketika mereka memandang umat dengan pandangan kasih sayang. Itu yang kenapa kok orang pada senang. Ada orang tatoan nih, tato. Kata tato nih, datang sama kiai, diterima. Kenapa? Karena Gusti Allah nih rahmate ageng, kasih sayangnya besar. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalah thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina, apabila datang padamu wahai para ulama, orang yang mereka masih beriman kepada Allah lalu dosanya akeh, faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah. Wes tenang Kang, tenang, sampean dhisik ora tau sembahyang, sampean dhisik akeh mabuke, sampean dhisik dolanan pingpong ae, saiki ayo ora tau wis alon-alon sembahyang. Kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah, karena Allah mencatat dan menjelaskan, menegaskan bahwa dirinya dan yang maha memiliki kasih sayang. Makanya kalau umat itu juga galak. Lo kadang-kadang Pak, warga sing ora pati sregep sembahyang boleh dijaluri sumbangan olah metune paling gede lho. Lha semua bener. Nggih. Kadang-kadang sing ketoke sembayange sregep iku nek pas dina Jumat, kotak Jumatan liwat, iku kate metu mentokno sedekah sing warna merah. Sing metu sing warna abu-abu. Pirang-pirang 2.000. Wah, sing ahli ketoke sing nglupati sregep ibadah ngono iku Gus liwat cukup 50.000, cuk 100.000. Nah, kenapa? Ya karena memang sesungguhnya umat ini adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Inilah kelebihan ulama kita.
Makanya dalam satu nazam saya katakan, wa habbadat tariqatan nahdiyata tahdi ilaina al-fikrata saniyata tawassutun tawazunu tidaluma tasamuhin wa rahmatin husnis sama. Alangkah indahnya ajaran NU itu. NU mengajarkan kita menjadi orang yang moderat. Moderat itu apa? Menghargai perbedaan. Orang NU Bapak Ibu tahu mana yang pokok, mana yang catat. Dalam hal beragama sing pokok niku Islami. Napa mboten? Semua mboten. Sama-sama Islam. Sing penting maca syahadat Islam. Pak, dia itu bukan NU. Yang penting masih Islam, walaupun belum NU, masih saudaramu. Kalau dalam bernegara, bapak-bapak, sing pokok niku NKRI. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.